Selamat pagi, saudara sekalian. Good evening, good morning, brothers and sisters. Kita hari ini melanjutkan pembahasan dari Exodus. Kita sampai pada tulah ke-10 ya. We're continuing our contemplation today from Exodus until the 10th plague. Saya akan baca dari pasal 12, chapter 12, starting from verse 29. 12:29. I'm going to Uh, start from chapter 12, verse 29. Let me just read in English, 29 to 36. At midnight, the Lord struck down all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh who sat on his throne to the firstborn of the captive who was in the dungeon, and all the firstborn of the livestock. And Pharaoh rose up in the night, he and all his servants and all the Egyptians. There was a great cry in Egypt, for there was not a house where someone was not dead. Then he summoned Moses and Aaron by night and said, "Up, go out from among my people, both you and the people of Israel, and go serve the Lord as you have said. Take your flocks and your herds as you have said, and be gone, and bless me also." 33. The Egyptians were urgent with the people to send them out of the land in haste, for they said, "We shall all be dead." So the people took their dove before it was leavened, though kneading bowls being bound up in their cloaks on their shoulders. The people of Israel has also done as Moses told them, for they had asked the Egyptians for silver and gold jewelry and for clothing. And the Lord had given the people favor in the sight of the Egyptians, so that they let them have what they asked. Thus they plundered the Egyptians. It's the word of God. Let us pray. Kita berdoa ya. Let's pray. Tuhan berkati untuk perenungan pada hari Minggu ini. God bless our contemplations today and this Sunday. Tuhan memimpin kami terus untuk semakin mengenal kehendak Tuhan. You lead us to understand your will and your way, Dan tolong supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam anugerah-Mu. and may we can always grow in your grace. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. So again, ini di Exodus ya, kita sampai kepada tulah yang ke-10. Jadi seperti kita sudah pernah bahas ya, ini apa placement dari plague ke-10 ini kan ditaruh di tengah-tengah setting ritual gitu ya, which again interesting aspeknya. Jadi penekanannya itu bukan di luar waktu sih ya. Kita bilang ini ada aspek historisitas, tapi juga sekaligus beyond gitu ya. Karena ini tempatnya itu di dalam liturgis gitu ya, di dalam liturgis. Tapi poinnya apa sih sebetulnya? Kita sudah pernah bahas ya, soalnya ini apa poin ditaruh di dalam liturgis itu berarti ini satu kejadian yang bukan cuma historis pada masa lampau, tapi juga bisa terus terjadi di dalam sepanjang sejarah ya. Mungkin kalau kita bicara tentang perjamuan kudus, apa Passover dan sebagainya, itu kita lebih mengerti kali ya. Oh ya, itu beautiful kalau ditaruh di liturgis gitu. Tetapi di sini ya tulah ke-10 ya. Poinnya apa ya gitu? Tulah ke-10 ditaruh di dalam konteks liturgis. Bukankah ini juga hukuman untuk Mesir gitu? Kenapa mesti ditaruh di dalam liturgical setting, itu pertanyaannya saya. Nah, sudah kita melihat di dalam bagian ini ya, ada kontras di situ, ada kontras antara kematian ya dan kehidupan yang baru ya, kematian dan kehidupan yang baru. Nah, ini juga, again saya, kalau kita taruh di dalam liturgical setting ya, makes a lot of sense gitu, karena prinsipnya selalu dipakai terus oleh Tuhan gitu ya. Waktu Tuhan mendatangkan kehidupan yang baru itu bukan tanpa kematian. Nah, kita baru merayakan Paskah ya, saya. Minggu lalu kita masih di retreat gitu. Di situ juga kita merenungkan pattern yang sama ya. Kematian Kristus, kebangkitan Kristus ya. Kebangkitan yang bukan tanpa kematian, tapi juga kematian yang bukan tanpa pengharapan karena ada kebangkitan. Nah, memang di sini adalah kematian anak sulungnya ada di Mesir ya. Tapi seperti kita tahu, di sini satu gambaran yang nggak biasa ya. Biasanya kalau kita bicara type tipologi itu kan ya
Kita bisa bicara di dalam pengertian ini hamba Tuhan yang positif gitu ya. Seperti misalnya type dari Musa, Kristus, ya, type dari Daud, Kristus, gitu ya, type Solomon, Salomo, Kristus, gitu. Tapi ini kan ya anak sulung Egypt, gitu ya, anak sulung Egypt. Masa itu adalah type-nya Kristus? Mungkin kita agak kesulitan ya, saya, untuk menerima konsep ini. Tapi still ya, saya, ini konsep death, new life ya. New life itu bukan tanpa death di sini. Itu sesuatu yang memang adalah pattern di dalam kitab suci sendiri gitu. By the way, mungkin kita kita sulit memahami kematian anak sulung, bagaimana itu bisa menjadi baik gitu ya untuk kehidupan barunya orang Israel gitu. Tapi mungkin kita gini, kita boleh berpikir justru bahwa kematian Yesus itulah yang nggak wajar sebenarnya itu. Ini bukan kematian anak sulung yang nggak wajar, kok jadi diparalelkan dengan kematian Kristus. Kristus kan orang benar gitu ya. Nah, Mesir ini kan bukan orang benar, bukan bangsa yang benar. Kok bisa jadi paralel? Ini nggak masuk. Mungkin kita lebih gampang untuk menerima itu tadi ya, paralel antara Musa, Kristus, ya, Elisha, Kristus, Daud, Kristus. Buat kita lebih mudah gitu, karena mereka ini adalah orang-orang yang ya katakanlah dipakai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tapi certainly bukan Mesir Kristus gitu ya, anak-anak sulung Mesir terus kemudian Kristus, kayaknya buat kita kesulitan gitu ya. Tapi kesulitan kita itu sebetulnya bukan karena menerima kok bisa ya anak sulungnya Mesir itu menjadi paralel daripada kematian Kristus. Sebetulnya yang lebih nggak wajar itu adalah kematian Kristus. Kenapa orang benar seperti Kristus itu mati gitu? Itu sebetulnya yang menjadi pertanyaannya gitu. Bukan apakah cocok ini anak sulung Mesir itu mati gitu. Sekali lagi ya saya, yang lebih natural sebetulnya adalah ya, ini kematian daripada anak-anak si penindas ini ya. Kita kan judul hari ini Tragic Night ya, ini malam yang tragis bagi si penindas ya. Penindasnya memang terutama adalah Firaun, kita tahu gitu. Tapi juga ini konsepnya kan konsep satu bangsa ya, konsep satu bangsa yang melakukan penindasan. And therefore bukan cuma Firaun, tapi juga seluruh bangsa Mesir yang berbagian di dalam sistem itu gitu, sistem penindasan itu, dan mereka nggak melakukan apa-apa. Loh, jadi di sini ya sekali lagi ya saya, memang di sini ada kematian, ya, kematian, duka cita, tangisan ya bagi keluarga para penindas itu. Tetapi yang nggak wajar ini adalah bagaimana Kristus yang bukan penindas, ya, tapi kalau dia mati di atas kayu salib gitu. Itu seharusnya bukan tempatnya Kristus, ya betul itu harusnya tempatnya saudara dan saya kan memang. Harusnya tempatnya kita orang berdosa yang mati di sana, tempatnya keluarganya para penindas harusnya yang di sana. Tetapi Kristus yang bukan penindas ya, dia justru mati menggantikan ya para penindas yang seharusnya dihukum itu. Tapi dia yang menggantikan tempat itu. Nah ini saya beauty-nya justru ada di sana. Gitu. Mungkin justru beauty ini nggak akan tergali waktu kita melihat paralelnya dengan, let's say, tanda kutip ya, orang-orang yang baik seperti Abraham, Musa, Daud, Yeremia, Yesaya dan sebagainya. Gitu ya. Kita mungkin justru luput karena kita cenderung melihat, oh ya ini adalah kehidupan orang benar, Kristus juga orang benar. So paralelnya seperti lebih nyambung gitu. Tapi justru waktu kita melihat kontrasnya seperti ini ya, kematian anak sulung orang Mesir, penindas. Nah kok Yesus di dalam paralel ini gitu ya, kan nggak cocok, seperti kayak nggak layak itu di tempat di Kristus ya, memang nggak seharusnya Kristus mati di sana gitu. Yang seharusnya mati itu siapa? Yang seharusnya mati ya itu ini keluarganya para penindas. Yang seharusnya mengalami malam yang tragis ini siapa itu sebetulnya itu. Sekali lagi ya Mesir sebagai penindas, sebagai oppressor yang dihukum Tuhan. So saudara melihat di sini ya konteks yang diangkat ya di secara liturgical itu ada kematian ya, ada new life ya. New life itu bukan tanpa kematian. And then waktu kita baca di dalam bagian ini ya, ini konsisten dengan teologi di dalam Perjanjian Lama, saudara nggak akan mendapati bahwa di situ Tuhan itu ini ya take pleasure terhadap kematian orang fasik ya, nggak ada di sini. Ini juga memang orang Israel nanti akan bersukacita, tapi mereka bersukacita bukan karena kebinasaannya para penindas ya, bukan, tapi karena kebebasan yang dikaruniakan oleh Tuhan.
Sekali lagi ya, saya, Tuhan yang kita kenal itu adalah Tuhan yang takes no pleasure. Dia itu nggak melakukan penghukuman ini ya dengan sukacita. Dia nggak bersukacita atas kebinasaan orang fasik. Ya. Nah, ini konsisten dengan sifat Tuhan yang kudus, yang pemurah, yang merciful, yang compassionate. Ya. Itu nggak terganggu ya atribut-atribut ini. Kalau kita mengenal Tuhan yang demikian, kita juga nggak akan bersukacita saya terhadap kebinasaan orang fasik gitu. Kita nggak akan bersukacita waktu orang fasik itu mendapatkan penghukuman karena itu bukan sifatnya Tuhan. Ya, so saudara membaca di dalam bagian ini, saudara bisa baca ini ya lebih tenang gitu. Saudara nggak mendapati bahwa ada semacam apa perayaan gitu ya terhadap kematiannya anak-anak sulung di Mesir. Tapi ini menimbulkan kengerian sebetulnya, kengerian yang ditimbulkan di sini ya. Terjadi pada malam hari ya. Fredheim mengatakan ini match dengan the darkness of the deed, the darkness of their deed. Ya. Mereka itu melakukan oppression ini di dalam perbuatan kegelapan. Oppression itu adalah satu perbuatan kegelapan. Dan di sini mereka sendiri menuai apa yang mereka tabur juga pada saat malam, ya midnight ini berarti ya comparable gitu dengan perbuatan kegelapan. Akhirnya ditimpa juga di saat kegelapan. Kita sudah pernah bahas ya bahwa ini apa kematian di sini ya ini adalah satu kematian, sudah masih ingat ya kita sudah pernah bahas ini. Somehow tetap ada God's compassion karena nggak ada suffering di sini. Kematian ini sudden infant death, sudden death ya. Jadi memang mereka berkabung itu betul gitu ya. Tapi Alkitab nggak mencatat mereka waktu mati itu sengsara sampai teriak-teriak gitu. Itu nggak ada. Jadi bagaimanapun kita melihat di sini di dalam penghukuman Tuhan ya, bukan nggak ada compassion sama sekali, itu bukan nggak ada apa belas kasihan sama sekali, karena kematiannya ini dibikin simple gitu ya di dalam bagian ini. Ya, orang mungkin akan mempertanyakan kenapa sih Tuhan melakukan ini kepada satu bangsa gitu ya. Tapi mungkin kita lupa kejahatan yang dilakukan oleh Firaun. Kejahatan yang sama di sini ya sebetulnya itu. Sekarang berbalik kepada dia. Apa sih yang dilakukan Firaun? Ya, saudara bisa membaca di dalam bagian awal dari kitab Exodus di situ. Dia memutuskan untuk membunuh ini ya bayi-bayi orang Ibrani ya. Itu sudah bisa baca di dalam pasal yang pertama. Ini dia berusaha untuk ya melakukan genosida kan di sini kan. Sekarang ini justru berbalik lagi kepada mereka gitu. Jadi apa yang dikerjakan oleh Firaun ya di sini kembali lagi gitu, kepada dirinya. Apa yang dilakukan oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan ini kembali lagi pada dirinya. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Dia tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur oleh seseorang, dia itu akan menuainya kembali. Meskipun ya seringkali dalam kehidupan ini kita nggak segera melihat. Nah inilah bedanya. Kadang-kadang kita ini ya kita dibanding dengan kesabaran Tuhan kita jauh sekali. Kita berharap karena orang yang melakukan kejahatan itu dalam 2 minggu atau paling telat 2 bulan gitu mungkin ya, atau setelah-telatnya 2 tahun gitu, itu sudah lama sekali untuk kita. Dia harus segera menuai perbuatannya. Tapi saudara melihat di sini ya, ini berapa lama sih orang Israel dibebaskan ya? Berapa lama orang Israel ini tinggal di Mesir ya? 400 tahun, 400 tahun lebih. Bisa bayangkan ya 400 tahun kesabarannya Tuhan. Berapa generasi saya ini 400 tahun ya. Sulit ya saya untuk mengerti ini di dalam perspektif ketidaksabaran manusia gitu. Manusia kan nggak sabar, lalu kemudian dia kepingin cepat ya ada keadilan Tuhan itu dinyatakan segera sebisa mungkin. Tetapi itu bukan standar kesabaran Tuhan. Nah, kita percaya di dalam masa-masa itu pasti terjadi pembentukan juga ya, pembentukan untuk orang Israel, pembentukan untuk orang percaya. Kalaupun tidak segera dibebaskan, ya meskipun ini tetap suatu misteri, gitu. Kadang kita ingin keadilan segera dinyatakan, tapi di dalam bijaksana Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, berarti di sini
ada sesuatu yang baik yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, termasuk waktu mengalami penindasan, ketidakadilan dan sebagainya, tidak segera dibebaskan oleh Tuhan, ya kita mesti belajar bersabar. Ini adalah rajutan Tuhan yang indeed secara humbly speaking kita nggak bisa mengerti sepenuhnya. Kita nggak bisa mengerti sepenuhnya. Saya juga nggak mampu untuk menjelaskan kenapa ini adalah sesuatu yang baik. Ya. Nggak mampu saya untuk kita menjelaskan hal ini. Gitu. So, ya, jadi sudah melihat di dalam cerita ini ya, itu Tuhan menyatakan keadilannya, atau pada akhirnya juga Tuhan menyatakan keadilannya. Ya. Ini Firaun yang opresif ini ya, seperti dinyatakan di dalam pasal pertama buku Exodus, dia sudah menyebabkan kematian dari banyak bayi-bayi orang Israel, ya, dicatat dalam pasal yang pertama. Nah sekarang dia itu mengalami kembali, ya. Ini korespon tuh dia punya decision. Ini apa yang dilakukan di sini, penindasan, genosida yang dia rencanakan dan sudah dieksekut itu sekarang berbalik kepada dia. Gitu. Ada satu komentari mengatakan seperti ini, menurut saya ini menarik. Tapi ini tetap bukan apa ya, bukan returning evil for evil. Ini bukan returning evil to evil, tapi ini adalah the case of divine retribution. Ini adalah penyataan keadilan Tuhan, retribusi yang sifatnya itu dari Tuhan sendiri. Apa sih soalnya returning evil for evil? Ya, ini kalau evil to evil for evil, ya itu ceritanya akan kira-kira seperti ini ya. Jadi orang Israel sendiri ya, itu mereka terus kemudian akan ya diberikan kuasa atau apa gitu untuk membunuh ini bayi-bayi Mesir gitu. That will be ini ya. Itu baru bicara tentang returning evil for evil. Tapi ini kan bukan ya, saya bukan. Ini bukan diserahkan di dalam tangannya Israel gitu, tapi Tuhan yang melakukan ini, bukan orang-orang Israel. So Israel juga enggak apa ya, saudara, Israel juga enggak dipanggil untuk terus kemudian berbalik. Oke, dulu lu pernah ditindas, sekarang gantian dong, biarlah kamu yang sekarang menindas Mesir gitu misalnya. Enggak juga, enggak ada panggilan itu saya. So ini bukan satu pembalasan dendam gitu ya. Terus dulu di dalam posisi diopres, sekarang di dalam posisi oppressing ya, di dalam posisi yang opres orang lain. Tapi kalau sudah bandingkan dengan dunia kita ya, dunia kita ini indeed penuh dengan cerita-cerita seperti ini ya. Iya, penuh dengan cerita seperti ini. Dulu waktu muda, waktu kecil misalnya miskin gitu ya, terus dihina-hina atau apa, terus berusaha sampai akhirnya berhasil. Setelah berhasil menjadi orang yang terpandang, terkenal dan sebagainya, mulai menghina-hina orang lain dan sebagainya. Ya, ini returning evil for evil namanya. Sekali lagi ya, Israel itu nggak dipanggil untuk gantian sekarang lu ya. Lu sekarang yang opres Egypt gitu. Karena dulu Yusuf pernah diopres ya. Maka sekarang gantian lu yang opres Egypt. Kamu sekarang yang menindas ya. Egypt. Nggak ada cerita kayak begitu di dalam Alkitab. Bukan itu kali, bukan ini. Pembebasan itu bukan membawa saudara kepada posisi di mana kejahatan itu berada. Bukan itu, bukan. Saudara bukan dulunya terus ditindas, terus kemudian sekarang ya jadilah penindas gantian kan? Itu namanya keadilan gitu. Loh, ini bukan ya, karena Allah kita juga bukan Allah yang seperti itu. Allah ini mengembalikan apa yang direncanakan secara jahat oleh Firaun yang merasa dia berkuasa sudah seperti Allah, tapi sekarang kembali berbalik menimpa dia dan bangsanya ya, untuk menyatakan apa ya, bahwa dia bukan Allah. Bahwa kekuasaannya itu sangat terbatas, kalaupun dia ada kekuasaan, itu kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan, bukan untuk di-abuse ya, bukan. Ya ini kembali berbalik ya. Kembali berbalik. Inisiatifnya dari siapa? Dari Firaun sendiri. Firaun yang melakukan genosida ini. Jadi sekarang kembali lagi berbalik menimpa dia. Nah, ini yang disebut dengan divine retribution ya, bukan returning evil for evil. So, kalau kita mengerti Injil yang sejati, ya, kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya di dalam hidup ini bukan terjadi balancing seperti itu ya. Dulu dihina, sekarang menghina, gitu ya. Dulu orang lain sombong kepada kita, kita minder. Sekarang kita berhasil, giliran kita yang sombong, terus kemudian buat orang lain yang minder dan sebagainya. Ini returning evil for evil namanya. Gitu.
Ini bukan cerita Exodus, bukan gitu. Cerita Exodus itu bicara tentang divine retribution. Tuhan yang membalaskan kepada mereka. Tuhan yang menyatakan keadilannya kepada mereka. Bukan saudara dan saya menggantikan posisi orang-orang jahat, lalu kita jadi gantian yang abuse power, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu bukan cerita yang kita baca di sini. So, sekali lagi ya, saudara melihat di dalam bagian ini, Tuhan itu yang melakukan semua ini. Nah, kalau kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, kita akan semakin belajar untuk menyerahkan execution of keadilan, Tuhan untuk execute keadilan itu pada waktunya, bukan dengan cara saudara, bukan dengan saudara bagaimana berusaha untuk menghadirkan keadilan itu dengan cara kita sendiri, tapi Tuhan yang melakukannya dengan His wise retribution. Kita juga sudah pernah bahas bahwa di dalam ini tipikal Kingdom of God, ini apa, narrative of the Kingdom of God, ada reversal motif untuk kesekian kalinya. Seharusnya ini bukan menjadi satu poin yang asing untuk saudara dan saya. Tadinya yang wailing, yang ada outcry itu yang berseru, yang menangis itu adalah orang-orang Israel karena penindasan mereka. Sekarang dibalik, ya. Ini terjadi kepada kaum penindas sekarang yang wailing, yang menangis di sini, atau dalam bahasa Indonesia pakai istilah apa ya? Coba saya baca ya. Ini di dalam ayat yang seruan deh, kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir nih. Di ayat 30 ya, seruan yang hebat, atau kalau di dalam bahasa Inggris ini a great cry, there was a great cry in Egypt ya. Nah, great cry ini tadinya dari mana sih? Ya dari orang yang ditindas, dari orang Israel gitu. Orang Israel itu berseru ya. Karena penindasan yang mereka alami. Tapi sekarang yang ada great cry yaitu sang penindas. Jadi again ada reversal of, saya pinjam istilah di dalam komentar, reversal of fortunes di sini ya. Ada pembalikan gitu. Di dalam Injil ya saudara juga baca ya, ada pembalikan seperti dalam Magnificat ya, kita minggu yang lalu merenungkan ini nyanyian pujian Hana ya, itu juga ada reversal motif very typical in the work of God in His kingdom ya. Juga di dalam kitab Injil yang terdahulu akan menjadi terakhir, yang terakhir menjadi terdahulu, semuanya dijungkir balikkan ya. Kalau kita berbagian di dalam kingdom of God ya, kita juga akan berbagian di dalam reversal of fortunes ini. Hopefully kita bukan di dalam posisi yang salah. Hopefully kita bukan di dalam posisi yang pertama terus kemudian menjadi terakhir. Hopefully kita bukan menjadi posisi yang menindas, di dalam posisi menindas. Loh, akhirnya kita yang akhirnya ada seruan, ada teriakan gitu, ada erangan deh. Karena Tuhan membalikannya kepada kita, hopefully bukan di dalam posisi itu ya. So, waktu Kingdom of God itu hadir, ya, dia akan menjungkir balikkan, turn the world upside down. Ya. Ada penjungkir balikan yang dikerjakan Tuhan di dalam dunia ini. Ya. Tapi memang secara waktu itu nggak segera. Ya. Ini bukan di dalam waktu saudara dan saya. Tapi kita harus belajar menunggu dengan sabar. Ya. Bagaimana Tuhan sendiri menyatakan pekerjaannya di tengah-tengah dan melalui kita. So, bagian ini ya, kalau saudara melihat pertanyaannya kan ini ya, kenapa sih ini Egypt ini mau menindas gitu ya, menindas Israel. Nah, ini menarik kalau kita belajar konteks ini ya, konteks historinya ini ada kaitannya dengan covenant gitu ya, covenant bagi kita orang reform ya, itu istilah yang ya kita pakai ini secara positif tuh, covenant of God and believers, orang pilih gitu ya, the elect ya, ini ada covenant itu. Tapi covenant itu sebetulnya juga adalah istilah yang dipakai di dalam ini ya, hubungan antara bangsa-bangsa itu ada covenant ya, ikatan perjanjian ya, satu bangsa, biasanya bangsa yang kurang besar itu akan menundukkan diri kepada bangsa yang lebih powerful ya, supaya mereka ada protection juga gitu ya, ada protection ya, mereka ada perlindungan ya. Tapi kemudian bangsa yang lebih kecil, yang lebih nggak powerful, lebih powerless ini ya juga mesti total submit gitu ya. Nah, di dalam hubungan seperti ini ya, ini seringkali terjadi penindasan gitu ya. Ini absolute obedience gitu ya. Ini kayak apa ya? Mungkin kalau istilah modern untuk gampang menggambarkan ini ya, seperti kayak di dalam apa ini? Mafia ya, kehidupan mafia sudah tahu gitu.
mafia ya. Orang bisa submit kepada ini ya, mafia-mafia gitu. Terus kemudian ya mafia itu dengan powernya akan melindungi orang yang submit kepadanya. Gitu. Tapi yang kemudian nggak submit ya sudah kan dihabisi gitu. Dia nggak ada protection gitu. Nah ini saya dalam konteks mungkin konteks modern ya. Pada saat itu adalah bangsa dengan bangsa, bangsa yang kecil ya, itu ditindas di dalam hal ini. Kenapa kenapa Israel perlu ditindas? Kenapa Mesir itu ini ya perlu untuk melakukan penaklukan itu ya? Ini menarik ya kalau ketika kita baca secara alasan historis ya. Karena mereka khawatir ya, karena mereka itu khawatir kalau seandainya bangsa yang meskipun kecil nggak lebih powerful daripada Mesir, tapi kita ada banyak ya. Tapi kalau bangsa-bangsa itu kemudian join dengan another empire gitu. Lalu mereka bikin covenant dengan another empire. Nah, ini bisa membahayakan Mesir gitu. Sekali lagi ya saya, penindasan itu ini aspek yang buat saya pribadi juga saya agak jarang ya saya ini merenungkan bagian ini ya. Saya nggak tahu untuk saudara mungkin ini juga new insight. Kenapa penindasan itu terjadi ya? Memang orang bisa menindas hanya karena mereka itu memang suka menindas, mau showing of power dan sebagainya. Bisa, memang itu juga bisa menjadi alasan. Tapi juga kenapa orang itu menindas? Kenapa bangsa yang punya power itu menindas? Kenapa saya? Karena ya mereka takut kalau yang kecil itu ya mereka bisa tindas, mereka bisa kuasai, ternyata nanti diambil oleh bangsa lain. Dan bangsa itu terus kemudian bersekutu dengan ya negara-negara kecil ini ya, yang sebenarnya bisa dikuasai, tapi akhirnya terus nggak di dalam kuasa mereka, akhirnya berbalik menyerang ya bangsa yang besar itu, menyerang Mesir di dalam hal ini. So daripada Israel ini bergabung dengan apalah empire-empire lain gitu ya, lebih baik kita tindas gitu. So ini menarik ya saya. Penindasan ini ternyata adalah satu gerakan paranoid sebetulnya gitu. Sebelum ya mereka dikuasai oleh bangsa lain, lalu mereka in covenantal relationship dan kemudian berperang dengan kita, lebih baik kita kuasai dulu gitu. Kuasai dulu mereka menjadi aliansa kita, ya lalu kita bisa kontrol mereka, mereka submit kepada kita, ya tapi kita juga akan melindungi mereka. Kenyataannya bukan melindungi ya, tapi menindas gitu. Menindas kenyataannya gitu. Dan bangsa ini nggak bisa apa-apa juga gitu, nggak bisa melawan karena mereka memang nggak punya power seperti empire-empire yang besar ini. So di dalam hal ini ya sudah bisa melihat penindasan yang terjadi di dalam dunia ini. Kalau sudah paham ya dengan narasinya Exodus, sudah kami lihat pattern yang sama juga akan terus terulang. Kenapa terjadi penindasan? Karena orang takut ya, kalau orang yang nanti ada potensi bisa ditindas ini join dengan yang lain, akhirnya bisa membahayakan ya yang besar ini. Lalu lebih baik ditindas, dikuasai daripada dikuasai oleh yang lain. Ini narasi penindasan cara bekerjanya seperti ini. Tapi kalau di dalam narasi kerajaan Allah ya nggak ada ketakutan seperti ini. Kenapa mesti ketakutan ya gitu ya? Kan kita bersuka cita kalau orang lain juga flourish ya, kalau orang lain juga bisa flourish terus berkembang, itu bukan menjadi ancaman. Tapi cara pikir penindas itu selalu melihat segala sesuatu itu seperti ancaman. Kalau yang lain lebih besar, nanti bersekutu dengan orang yang bisa saya tindas. Kelompok yang saya bisa tindas, akhirnya join kepada kelompok yang lain. Dan waktu join kepada kelompok yang lain, menyerang kelompoknya kita dan sebagainya. Ini cara pikir penindas kayak begini, saya. Sekali lagi ya, saya. Mesir ketakutan kalau seandainya Israel itu terus kemudian join dengan another powerful empire dan akhirnya membahayakan Mesir gitu. Makanya terus kemudian mereka melakukan penindasan. Saya harap kita di sini bisa berbijaksana untuk melihat di dalam kerumitan kehidupan ini nggak jadi orang Kristen yang naif gitu ya, yang nggak sadar bahwa kita itu sebetulnya sedang ditindas tapi kita nggak sadar. Atau lebih bahaya lagi kalau kita menindas dan kita nggak sadar gitu ya. Dan yang menggerakkan ini ternyata adalah paranoia, ketakutan ya. Melihat segala sesuatu sebagai ancaman. Hati-hati ya, di dalam kehidupan ini kalau di dalam diri kita selalu melihat segala sesuatu itu sebagai ancaman, threatening gitu ya. Akhirnya kita menghidupi paranoia, driven by paranoia. Ya, orang yang paranoid bisa menjadi calon-calon penindas akhirnya gitu, seperti Mesir ya. Nah, so waktu kita membaca di dalam bagian ini, saya sendiri tertarik waktu apa ya, itu kan setelah mengalami tulah ke-10 ini ya, kita bisa expect bahwa memang kayaknya ya Firaun itu jerah gitu, meskipun ini katakanlah untuk sementara waktu ya. Tapi ada satu kalimat yang mungkin untuk kita terus seperti kayak, hah, kenapa bisa ada kalimat ini? Yaitu di dalam ayat ke-32 saya. 31 kan Firaun mengatakan,
bangunlah, keluarlah, ya sudah seperti kayak diusir gitu ya, karena dia sudah ya betul-betul nggak bisa lagi melawan Tuhan gitu. 32 ya, bawa juga kambing dombamu, lembu sapimu ya. Sekarang semuanya tadi kan ditahan-tahan ya, nggak boleh bawa ternak lah, terus kemudian cuma boleh laki-laki, nggak boleh perempuan dan anak-anak dan sebagainya. Tapi sekarang semua keluar gitu ya. Tapi terus kemudian perhatikan ya ayat ke-32, setelah mengatakan bahwa juga kambing dombamu, lembu sapimu, tetapi pergilah. Tapi terus kemudian kalimat terakhirnya, dan pohonkanlah juga berkat bagiku. And bless me also. Apa ini, Zoe? Kenapa tiba-tiba begini ya? Aneh sekali ya, Zoe. And bless me also. Ini apa ya gitu? Tiba-tiba and bless me also. Jadi dia sudah di dalam kegeraman gitu ya, kegeraman, marah ya. Lalu tapi juga nggak bisa apa-apa. Ternyata Yahweh Israel itu lebih powerful daripada dewa-dewa di Mesir, certainly lebih powerful daripada Firaun sang penindas. Tapi terus kemudian dia mendadak mengatakan kalimat, dan ya mohonkanlah berkat bagiku, bless me also. Memang ini bukan pertama kali kan ya, saya waktu sudah membaca di dalam bagian, meskipun kalimatnya mungkin nggak persis, tapi di dalam bagian-bagian sebelumnya seperti kita tahu gitu ya, ini apa, Firaun juga pernah minta didoakan gitu kan ya. Doakan ya, berdoalah bagiku juga gitu, seperti kayak minta apa itu Musa, Harun itu untuk apa ini, apa menaikkan doa syafaat bagi dia gitu kan ya. Tapi akhirnya dia berbalik lagi dan seterusnya. Dan dalam hal ini ya pakai istilah bless me ya, ini khusus, ini bukan cuma dan berdoalah juga bagiku, tapi berkatilah aku juga, berkati aku juga. Nah, so kalau kita menyelidiki bagian ini ya, kita akan teringat peristiwa apa, peristiwa ini waktu Yakub memberkati Firaun. Yakub memberkati Firaun. Ini itu waktu cerita Yosef ya. Ini apa? Prime Minister ya, orang kedua di Mesir. Sudah tahu di situ Firaun itu pernah didoakan, diberkati oleh Yakub. Ya, ini di buku Kejadian ya, buku Kejadian bukan Keluaran tapi Kejadian. Kejadian pasal yang ke-47 ya. Nah, itulah saya ini terakhir kali nih saya catatan ini pemosisian nih saya di dalam cerita Kingdom of God. Ya, cerita Kingdom of narasi Kingdom of God. Itulah posisinya Mesir ya. Israel ya, Abraham ya, Ishak, Yakub ya, sudah masih ingat cerita panggilannya Abraham. Abraham dipanggil untuk menjadi berkat bagi kaum-kaum yang lain di muka bumi ini ya. Lalu Yakub ya di situ memberkati Mesir, memberkati Firaun di situ. Sudah baca di dalam Kejadian 47. Kita sudah pernah bahas ini juga, saya hopefully sudah masih ingat ya. Kalau nggak ingat ya dengerin lagi khotbahnya gitu. Poinnya adalah apa, saya? Ini loh, ini ya, pemosisian ini yang betul sebetulnya. Israel itu bukan di dalam posisi ditindas oleh Mesir, seolah-olah Mesir yang menentukan covenant Israel ini seharusnya dengan mereka, lalu mereka di dalam penindasannya Mesir, lalu Mesir boleh memperlakukan Israel dengan semena-mena dan sebagainya. Itu bukan posisinya Mesir. Posisinya Mesir itu adalah dengan rendah hati ya mendapatkan berkat dari Israel. Seperti waktu Yakub ada di sana, dia memberkati Firaun. Sudah tahu kan ya cerita itu kan ya. Itu kan sebetulnya keluarga Yakub kan dibawa ya waktu saat kelaparan. Tapi perhatikan ya, ini bukan pride, ini bukan sombong ya. Sudah nggak akan menemukan di dalam Genesis, di dalam buku Genesis, terus kemudian apa ini Yakub itu jadi sungkan sekali, aduh thank you loh ya, thank you Firaun gitu ya, kita ini bangsa yang kecil yang nggak layak gitu, dan engkau sudah menerima kami, aduh kami sangat berhutang budi kepadamu loh Firaun gitu misalnya, kita ini siapa, ini apa, kalian ini kan empire besar, wah kita so thankful and so grateful dengan pertolonganmu yang membuat kami bisa tinggal di sini. Nggak ada, bagian itu nggak ada di dalam kitab Kejadian. So, dan ini bukan urusan pride, tapi ini urusan punya dignitas, ya, punya dignitas dengan posisi yang ditempatkan oleh Tuhan sendiri, posisi di dalam kerajaan Allah. Yakub di situ bukan datang sebagai pengemis, ya, bukan gitu. Waktu Yakub masuk ke Mesir, ya, itu keuntungan ada pada Mesir, bukan ada pada Yakub. Tuhan sih bisa saja memelihara keluarga Yakub tanpa Mesir, itu Tuhan sangat bisa. Memang kelaparan, mereka terancam punah ya, tapi Tuhan ada caranya sendiri. Kalau Tuhan nggak mau pakai Mesir, dia bisa juga. By the way, kenapa Mesir nggak ada kelaparan? Lagi-lagi juga karena Yosef kan, sebetulnya karena Yusuf. So lagi-lagi Yusuf yang menjadi berkat di sana. Makanya Mesir jadi terhindarkan daripada malapetaka kelaparan itu.
So, waktu Yakub beserta dengan anak-anaknya datang ke Mesir, ya, saudara, itu bukan di dalam posisi pengemis, ya, saudara, bukan. Nah, ini loh, saudara, kita bisa belajar apa sih? Kita orang-orang percaya ini, ya, saudara, jangan hidup di dunia ini seperti pengemis, ya. On the behest of mercy-nya dunia ini, ya. On the behest of mercy daripada para penindas gitu. Terus kemudian kita tolong dong, kasihan saya ini perlu makan. Aduh, saya kayak begini ini gimana sih, ya. Dan ini bukan pride, ya, bukan urusan pride, ya. Tapi ini adalah dignity yang dimana saudara dan Tuhan itu, saudara ditempatkan Tuhan, saudara ditempatkan Tuhan di dalam posisi yang tinggi seperti itu untuk memberkati, bukan untuk mengemis, ya, bukan gitu. Kita bukan datang untuk mendapatkan bantuan sosial atau apa ya. Kita bukan datang untuk itu tadi ya, mendapatkan belas kasihan terus kemudian thank you gitu tadi ya. Seperti kayak kita ini orang yang pesakitan aja, ini orang-orang yang kasihan sekali yang membutuhkan apa ini mercy daripada para penindas gitu ya. Jadi saya percaya kalau kita menghidupi ini ya, mentalitas kayak gini, kita nggak bisa jadi berkat tuh saya, nggak bisa jadi berkat. Sudah bisa bayangkan nggak kalau Yakub ya waktu dia datang ke Mesir, dia mentalitas kayak begini, aduh thank you loh Firaun, lu nggak enak banget ya, sungkan gitu ya. Ya kita tinggal di pojokan aja lah gitu ya. Kita tinggal di daerah yang paling jelek aja di Mesir nggak apa-apa kok, karena ini kan kebaikan hati Firaun. Terus akhirnya di glorifying the goodness of Pharaoh. Ya ini namanya orang yang ditindas kalau seperti ini. So, ya. Kalau kita melakukan itu, ya kita jadi orang yang ditindas akhirnya. Kita mesti glorifying, kita mesti bersyukur kepada kebaikannya manusia. Tapi sudah perhatikan di dalam cerita yang dicatat di dalam Kejadian. Bukan itu kan ya. Waktu Yakub datang, again, ini bukan pride ya, bukan. Yakub datang, dia memberkati. Yakub datang, dia memberkati. Saya tanya, saudara di Eropa, kita memberkati atau kita mengemis? Sekali lagi ya, saudara dan saya di Eropa, kita ini datang memberkati atau kita ini on the behest of mercy-nya apa ini ya, negara yang kita tinggal. Aduh, saya ini orang pilihan atau bukan sih sebetulnya, orang percaya atau bukan sih. Kita ini menghidupi narasinya Abraham, Yakub, atau kita menghidupi narasi yang lain ya. Sekali lagi ya, saya. Kenapa di sini Firaun ini ya, seperti kayak terpaksa harus mengatakan bless me also. Ini berarti keadaan Israel itu dipulihkan. Mereka bukan di dalam posisi ditindas yang again on the behest of mercy-nya Firaun, mercy-nya Mesir, bukan. Ini bukan di situ posisinya. Ini adalah bangsa yang posisinya itu adalah memberkati kaum yang lain di muka bumi. Persis seperti cerita panggilan Abraham. Persis seperti waktu Yakub memberkati Israel. Demikian juga seharusnya menjadi cerita gereja. Cerita gereja, cerita saudara dan saya. Kita dipanggil ya untuk menjadi berkat. Maka Firaun di sini ya mengatakan kalimat berkati aku juga. Nah, ini pemosisiannya sekarang dikoreksi ya. Firaun dikoreksi, kamu bukan penindas dan umatku ya, ini umat Tuhan ini ya, ini bukan on the behest of your mercy, bukan gitu. Mereka ini bukan kaum pengemis, bukan. Mereka ini bukan hidup karena kebaikanmu, bukan. Tetapi karena Tuhan yang memelihara mereka dan sekarang mereka lah yang akan menjadi berkat bagimu. So, pengoreksian ini loh, saya sekali lagi ya. Mari kita terus merenungkan juga termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari ya, saya. Jangan mau dimakan, ditenggelamkan oleh narasi seolah-olah kita ini ya juga on the behest of mercy-nya dunia, on the behest of mercy-nya para penguasa, orang-orang powerful di dalam dunia ini ya. Sehingga kita masih baik-baik, kita masih in covenantal relationship dengan mereka, masih glorifying mereka gitu ya. Mesti itu bukan narasi Injil, saya bukan gitu. Narasi Injil bukan di sana. Narasi Injil saudara hadir, saudara menjadi berkat. Dan sekali lagi ya saya mau mengatakan ini bukan kesombongan, saya bukan. Tapi ini dignitas. Saudara ada otoritas yang dari Tuhan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan saudara. Kuasa ini diberikan supaya kita memberkati, ya saya, memberkati. Orang yang berpikir seperti ini ya saya, betul hidupnya bisa menjadi berkat. Tapi orang kalau terus berpikir ya, keuntungan apa yang saya bisa dapat daripada Swedia? Keuntungan apa yang saya bisa dapat daripada Jerman? Keuntungan apa yang saya bisa dapat dari Swiss dan sebagainya? Ya ini dia. Kita terus hidup cari keuntungan on the behest of mercy. Ya, begini. Sulit ya, saya mau menjadi berkat. Bagaimana menjadi berkat? Gitu. Akhirnya kita lebih mirip jadi, harap sih tidak ya, jadi benalu akhirnya bukan jadi berkat. Jadi benalu, jadi beban. Ya. Kita hadir, kita menjadi beban akhirnya, bukan menjadi berkat. Sekali lagi ya, dan Firaun mengatakan bless me also. Nah inilah posisinya Israel. Inilah posisinya orang pilihan. Ini posisi umat Tuhan.
posisi umat Tuhan itu memberkati Mesir, memberkati Mesir. Nah, mungkin saudara bertanya, ya katanya memberkati, tapi habis itu dicatat di dalam bagian ini memang bagian yang sulit ya, saya. Israel plunder Mesir gitu kan ya. Thus they plunder the Egyptian. Loh, katanya menjadi berkat. Nah, sekarang plundering 36 jadi merampok dong di sini gitu ya. Di dalam bahasa Indonesia saya talking di ayat yang ke-36, saya 36. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikian mereka merampasi orang Mesir itu ya, merampasi bahasa Indonesia, plundering gitu. Loh, gimana ini? Katanya suruh menjadi berkat, lah sekarang plundering gitu kan. Saudara jangan lupa ya, mereka ini sudah diplunder ratusan tahun. Mereka ini sudah diperas ratusan tahun gitu, dan Mesir sudah melakukan itu kapan? Bukan baru 2 minggu yang lalu. So kalau harta yang ada pada Mesir ini akhirnya dikembalikan lagi oleh Tuhan kepada mereka, nggak ada yang salah di sini. Ini bukan satu negara yang nggak pernah tahu sama negara lain terus tiba-tiba merampoki negara itu, bukan loh. Ini Israel ini sudah dirampok bertahun-tahun, bukan di dalam waktu yang singkat ya. So sekali lagi, ini juga bukan kategori returning evil for evil. Tapi kenapa sih ada cerita seperti ini kan ya? Kan menjadi berkat harusnya. Tapi terus kemudian ada apa cerita seperti ini, tadi saya sudah jelaskan satu alasan. Tapi juga sebetulnya yang mau dimaksud di dalam tulisan daripada Exodus ini ya, mau mengatakan bahwa mereka ini bukan Buddha, mereka ini bukan Buddha. Mereka ini adalah bangsa yang bebas. Itu sudah gini ya, kontrasnya. Orang yang bisa mendapatkan harta benda seperti ini, berarti itu tadi nih, ini posisi mereka yang diperas, ditindas ya, dan di abuse, dibully dan sebagainya. Sekarang Tuhan sudah mengangkat posisi mereka ke posisi orang bebas. Mereka bukan lagi Buddha. Ya, untuk saya ini ya, Pak. Saya kutip dari Fred Heim, Fred Heim mengatakan seperti ini. Their status has now changed. They leave Egypt dressed out, not as slaves, but as persons who have been raised to a new level of life by their God. Their raiment and jewelry are those of persons no longer bound but free. Raiment, jewelry, ya, are those of persons no longer bound but free. Jadi saudara mesti membaca ini di dalam pengertian yang tepat ya, jangan dibaca secara salah. Loh, kok merampasi gitu ya, jadi bangsa kayak begini katanya, yang bukan returning evil for evil. Nah ini seperti kayak returning evil for evil. Sudah perhatikan di sini ya. Ini kalau sudah baca di dalam hati-hati ya, di dalam bagian ini. The Lord had given the people favor in the sight of the Egyptian. Siapa subjeknya saya? The Lord kan, termasuk juga di dalam bahasa Indonesia. Kita baca ayat 36. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Ya. Sehingga orang Mesir itu memenuhi permintaan orang-orang Ibrani atau orang Israel. Berarti ini bukan perampasan paksa, bukan. Memang bahasanya pakai perampasan di sini, plundering. Tapi saudara baca sekali lagi. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Orang Mesir bermurah hati waktu menyerang. Ini bukan kemudian mereka sebetulnya nggak mau terus kemudian dirampas sama Israel gitu ya. Itu would be returning for evil for evil. Tapi bukan, saya di sini bukan. Ini akhirnya orang Mesir dibuat Tuhan bermurah hati. Mereka hatinya sendiri itu diubahkan oleh Tuhan sehingga bisa bermurah hati. Sehingga ya ini kalau mau dibilang merampas ya, merampas dalam kualifikasi tertentu ya. Dan bahwa Tuhanlah yang memberikan ini kepada mereka. Sekali lagi, narasinya sederhana. Mereka bukan lagi orang yang ditindas. Mereka bukan lagi Buddha. Tapi ini adalah orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, seperti kita tahu, ya ini apa Tuhan memberikan kepada mereka harta benda ini ya. Ini bukan supaya mereka memperkaya diri mereka sendiri, ya. Tapi kita tahu nanti di dalam cerita-cerita berikutnya itu akan ada pendirian tabernakel ya. Jadi ini adalah harta yang nanti akan dipakai ya untuk mendirikan rumah Tuhan gitu. So sama ya, ini kita bisa langsung refleksi di dalam kehidupan kita ya. Waktu kita dibebaskan dari perbudakan ya, mungkin kita tadinya hidupnya itu tertindas, tapi kemudian terus kemudian diberkati, termasuk diberkati juga secara
financial, ya, material. Itu apa saudara sebetulnya gitu? Itu bukan terus kemudian saudara raise to a new level. Oke, sekarang gaya belanjanya lain gitu ya. Ini apa? Kalau dulu mereknya apa, sekarang mereknya apa gitu misalnya. Bukan itu kali ya, saya bukan gitu. Tapi seperti saudara baca di sini ya, supaya kita diberkati ya, supaya kita boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan ya. Uangmu dan uangku itu, hartamu dan hartaku. Ini untuk apa sih, saudara? Supaya kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Orang yang terus memperkaya dirinya sendiri saja, ya. Orang terus memperkaya dirinya terus kemudian supaya quality of life itu makin lama makin naik dan dia bisa makin bahagia di dalam quality of life yang makin lama makin itu seperti kayak bukan orang percaya ya, seperti kayak bukan umat Tuhan. Karena umat Tuhan sekali lagi bacalah narasi ini ya. Ini bukan untuk mereka, tapi harta nanti ini kita tahu akan dipakai untuk pembangunan rumah Tuhan ya, akan dipakai. Tentu juga termasuk di dalam pemeliharaan mereka ya, pemeliharaan mereka, termasuk juga di dalam ini satu perjalanan yang jauh ya, satu perjalanan yang jauh. Mereka perlu bekal ya, mereka perlu harta ya untuk menyertai perjalanan ini. Berarti Tuhan itu memelihara kehidupan mereka. Tuhan memelihara kehidupan mereka, termasuk juga dengan menggerakkan orang-orang Mesir ini ya, menyerahkan apa yang mereka miliki dengan bermurah hati kepada orang-orang Israel. So, untuk pemeliharaan orang Israel yang berjalan sebagai musafir ya cukup ya, tapi juga harta yang nanti akan dipersembahkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Kedua-duanya, jangan jangan dibentur-benturkan. Jangan terus kemudian kita atas nama pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita, lalu kita takut kita nggak mau berbagian sama sekali di dalam pekerjaan Tuhan, ya ini excuse namanya gitu. Tapi juga jangan seperti orang orang Farisi yang ditegur oleh Tuhan Yesus ya. Mereka nggak bertanggung jawab terhadap keluarganya, ya terhadap orang tuanya, terus mengatakan ini seharusnya untuk memelihara engkau sudah saya serahkan semua ke bait suci gitu. Nah ini nggak bertanggung jawab ya. Mereka seperti kayak seolah-olah habis-habisan untuk pekerjaan Tuhan, tapi terus kemudian pelayanan terhadap keluarga itu terbengkalai. Kita mesti jujur ya, saya jujur dengan kehidupan kita. Kata kuncinya itu jujur. Jangan kita serakah ya. Lalu terus kemudian kita mengabaikan pekerjaan Tuhan ya. Akhirnya kita semuanya hanya untuk keluarga kita. Dan selalu merasa nggak cukup ya, selalu merasa nggak cukup, selalu merasa kurang. Atau jangan juga karena atas nama pekerjaan Tuhan, tapi terus kemudian kita membuat keluarga kita itu terbengkalai. Ya mungkin bukan hanya secara finansial atau material, tapi juga secara penyediaan waktu dan sebagainya. Karena di dalam narasi ini, narasi pembebasan, saudara nggak melihat Tuhan nggak membenturkan. Tuhan nggak meminta orang Israel itu memilih. Ayo sekarang kamu pilih harta yang saya berikan kepadamu dari orang-orang Mesir ini. Kamu pilih, kamu mau pakai untuk perjalananmu, ya, atau kamu mau pakai untuk ini membangun rumahku nanti. Nggak pernah ada, pilihan itu nggak ada gitu. Tuhan itu melakukan dua-duanya. Tuhan memberikan berkat ini termasuk untuk memelihara mereka di dalam perjalanan di padang gurun, tapi juga untuk mendukung berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Nanti pada waktunya, ya. Pada waktunya ini akan diperlukan. Nah, harap saudara kita di dalam perjalanan kehidupan kita juga bisa jalan dengan cerita yang sama. Again, tadi kisah ini ya, bukan cuma sekedar historical event, tapi ada sesuatu yang seharusnya membawa kita untuk menghidupinya di dalam kehidupan kita. And therefore, balik lagi ke kalimat pertama tadi ya, memang ini pasti cerita termasuk template ini ya, kalau tetap diracik, ditaruhnya di dalam kaitan dengan liturgical event, tetap masuk. Kenapa saya? Karena saudara dan saya bisa tetap menghidupinya sekarang gitu ya, termasuk dengan semua ya narasi-narasi negatif yang terhadapnya kita mesti berhati-hati. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami boleh renungkan pada hari ini, dan kiranya Roh-Mu yang kudus boleh terus bekerja dan membawa kami ke dalam kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Beri kepada kami kesadaran ketika kami sudah dikuasai oleh narasi dunia. Entah kami yang menindas, kami yang ditindas. Kami berdoa supaya Tuhan terus bekerja dalam hidup kami, menyadarkan kami. Kami dipanggil untuk menjadi berkat. Tuhan memusisikan kami di sana, bukan sebagai pengemis-pengemis di dalam dunia ini,
yang membutuhkan belas kasihan dunia. Sesungguhnya kami belajar untuk mencukupkan diri sekali lagi dengan pemeliharaan Tuhan dan bagaimana hidup menjadi berkat. Tuhan mendewasakan kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.